Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Perpusnas Press. Tahun baru bayi tapi sudah punya banyak karya. Jadi tepuk tangan buat Perpusnas Press. Semoga ke depan makin hebat, menyongsong era digital. Kemudian syukur-syukur Perpusnas Press bukan hanya sekedar satu unit, tapi menjadi sebuah badan layanan umum yang memang bisa menerbitkan semua karya-karya anak bangsa. Amin. Waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih buat sahabat saya, Mas Edi, yang sudah memfasilitasi kita untuk hadir di sini. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita tetap diberi kesempatan kesehatan. Walaupun COVID, tapi kami masih bisa berkumpul di sini dengan tetap menjaga jarak. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, penggerak literasi, pencinta buku di seluruh Indonesia, hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi tentang upaya mencatat sebuah proses perenungan, pembelajaran, pengalaman dalam bentuk sebuah buku. Saya akan fokus dalam topik yang memang selama ini menjadi bidang yang saya gelutin 10 tahun terakhir, yaitu di konteks digital. Tadi sahabat saya, guru saya, Mas Salim, sudah memaparkan begitu banyak hal tentang bagaimana membuat buku. Beliau ini memang spesifiknya luar biasa, karena membuat buku buat beliau adalah riset. Ada satu kesamaan antara saya, Mas Edi, dan Mas Salim, walaupun di antara bertiga saya yang paling tidak menarik gitu. Tapi ada satu yang membuat kami sama-sama mencintai sisir. Bedanya kalau Mas Salim sama Mas Edi sisir jadi koleksi, kalau saya sisirnya saya pakai. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabatku, hari ini saya coba menceritakan mewujudkan karyamu melalui konten digital, peluang dan tantangan digital publishing. Saya lebih fokus ke digital publishing nanti di ujungnya. Lanjut. Ya, saya mulai cerita ini dari tahun 2010. Kenapa? Karena pada saat itulah saya mulai mengenal buku, mulai coba cerita, riset, belajar tentang industri buku, dan pada saat itu kondisinya lumayan terpuruk karena tergerus oleh perkembangan teknologi, sehingga mengubah banyak cara kita mengakses sumber pengetahuan. Lagi heboh-hebohnya pada saat itu shifting ke digital, internet, dan seterusnya. Di sisi lain, ekosistem digital di Indonesia itu belum berimbang. Teknologi, customer, dan channel relatif maju, cepat sekali karena memang disediakan oleh banyak pihak di luar batas negara. Tapi kultur dan strategi masih ketinggalan jauh. Ini hal yang sangat kontradiktif. Teknologi cepat, channelnya banyak, customernya pingin, tapi culture dan strategi kita masih jauh ketinggalan. Itu pada tahun 2010. Itu sebabnya kemudian industri buku gagal bangkit dan ketika berupaya merespon dengan teknologi saja. Dianggap teknologi kalau hadir menyelesaikan semuanya selesai. Tidak seperti itu. Meskipun 5 elemen ekosistem digital secara lengkap, tetap saja kondisinya masih suram, artinya dari mulai teknologi, channel, customer, strategi, dan culture mulai kita bangun pada saat itu dan sampai sekarang, tapi tetap aja masih belum bisa menggairahkan. Kenapa seperti itu? Karena salah satu yang diperlukan untuk menjadikan sebuah ekosistem berjalan adalah konten. Konten is the king. Konten adalah yang penting. Lanjut. Nah, ketika kita ngomong dunia digital tidak bisa hidup tanpa konten. Persoalannya adalah penerbit pada saat itu belum tahu bagaimana membuat konten digital. Jadi meskipun pengguna piranti internet digital itu terus naik, bahkan melebihi dari jumlah penduduk kita, penerbit belum kebagian kuenya. Itu faktanya, dan itu sampai hari ini cerita ini. 2011-2013 buku digital sudah hadir, bahkan mungkin jauh sebelum itu. Melalui sistem bundling, tablet, sewa, jual langsung, dan lain sebagainya.
Tapi kemudian peminatnya tetap sepi, marketnya belum kebentuk, belum ada aturan yang baku bagaimana membeli buku digital pada saat itu. Penerbit pun masih ragu soal keamanan, khawatir matikan buku cetak, belum ketemu bisnis model yang pas. 2013. Karena itu kemudian dari 2010 saya mulai riset, 2013 saya mulai bentuk atau saya buat Aksara Maya. Waktu itu kami berpikir bahwa Aksara Maya akan memberikan sebuah solusi menghadirkan teknologi melalui DRM untuk mengelola dan konten digital dengan cara kriptografi dan membuat mobile aplikasi. Inilah yang kita pelajari cukup lama, bagaimana kita bisa mengelola baik dari sisi kopinya, mengaksesnya, waktunya, yang kita bungkus dalam konsep digital right management. Itu yang kita lakukan sampai hari ini, terus kita kembangkan dan kita terus riset terkait dengan itu, pengelolaan dan pengamanan. Pengamanan sampai hari ini dan sampai kapanpun tidak akan pernah aman, karena ini ciptaan manusia, orang bisa, yang lain pasti bisa lagi. Tapi tentang pengelolaan ekosistem, mestinya akan seiring dengan itu. Ekosistem lah yang akan bekerja, saling melengkapi kekurangan di sisi keamanan. Begitu juga pengelolaan, bagaimana kita bisa mengelola sebuah konten sehingga sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pemilik konten dengan penggunanya. Nah, ini yang menarik sekali dan itu terus berkembang tentunya dalam perjalanan dan kebutuhan masing-masing. Lanjut. Selanjutnya adalah dari perjalanan Aksara Maya ini lucu sekali ini Mas Salim sama Hedi. Pengalaman kami awalnya kita menawarkan konsep itu tidak banyak yang tertarik karena nggak ada marketnya. DRM sudah kita buat, aplikasi sudah kita kembangkan, tidak ada yang mau pakai. Maka mau nggak mau pakai karena tadi keraguan-keraguan segala macam, belum terbukti, tapi ujungnya nggak ada pasar. Nah, akhirnya Aksara Maya coba mendekati remaja-remaja waktu itu, terus kita menerbitkan buku mereka. Dapat 500 buku, kita terbitkan kurang lebih 300 menjadi buku digital. Inilah yang menjadi cikal bakal koleksi buku digital di dalam aplikasi Moco pada saat itu. Ibu paling laris atau paling banyak diakses, kita cetak Mas Salim. Kita cetak, terus kita, yang Mas Salim ceritakan tadi, kita promosikan, kita cari cover yang keren, kita riset pasar. Alhamdulillah, bestseller. Satu. Isinya, saya sendiri, kan kalau baca lucu, karena memang ini untuk teenager, untuk anak-anak yang baru ABG, suka waktu itu dengan ganteng-ganteng serigala, gitu lah. Senetron-senetron, nah itu yang kita dekati. Nah, kemudian kita menggandeng penerbit untuk bergabung menjadi platform di Moco dengan pengalaman itu. Itu menariknya sekali di situ. Nah, mengajak pihak tertentu menjalankan undang-undang terkait dengan 43, perpustakaan. Kita melihat perpustakaan ini menarik sekali karena perpustakaan itu satu-satunya institusi atau lembaga yang basic transaksinya itu sharing. Dan itu cocok banget dengan ekosistem Moco pada saat itu, di mana ketika buku itu kita gratiskan, yang download dan baca ramenya minta ampun. Begitu suruh bayar, hilang. Jadi ketika kita dekati dengan bisnis model B2C, artinya kita berharap yang beli itu adalah pengguna, pembaca. Ketika ngomong buku digital nggak ketemu, nggak ada bisnisnya. Mereka nggak mau, mereka maunya kalau buku digital itu ya gratis. Terus apa sih bayar penerbit? Siapa yang harus membayar hak cipta dan siapa yang memberi stimulan penulis masih mau tetap nulis? Mau ditaruh di iklan? Siapa yang menaruh iklan di buku? Padahal ekosistem industri digital hari ini revenue paling gede itu iklan. Nah, nggak menarik orang naruh iklan di buku, nggak ketemu lagi bisnis modelnya. Nah, kita udah buat sewa, nggak ada yang mau nyewa, kita jual putus, nggak ada yang mau beli, dan seterusnya. Pokoknya udah kita buat pada saat itu tahun 2014, no bisnis. Kita pull out, nggak ketemu bisnis modelnya. Ketika kita dekatin masyarakat Indonesia untuk membayar buku mau baca, nggak ketemu sampai hari ini, nggak ketemu. Tapi ada satu yang konsisten yang menarik. Apa? Ketika digratiskan banyak, jadi mereka masih mau baca asal gratis dan narsis.
Ini data 25.000 pengguna Mojo pada saat itu. Dengan data inilah kemudian kita shifting model bisnisnya dengan melibatkan government. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 43 ketemu. Saya tidak paham juga tentang perpustakaan, tapi begitu baca Undang-Undang 43, inilah solusi konten digital hari ini melibatkan perpustakaan untuk membeli konten dan masyarakat pinjam gratis sesuai dengan jumlah kopi yang dibeli. Itulah yang kita implementasikan sehingga bisnis modelnya pindah dari B2C ke B2B, di mana B2B adalah semua institusi, lembaga, baik swasta, perorangan maupun apapun yang membuat perpustakaan di dalam platform aplikasi mobile tersebut. Itulah yang kita rubah dan alhamdulillah lanjut. Konsep ini yang sampai hari ini kita konsisten terus jalankan dan kemudian konsep ini kita coba tawarkan, diskusikan dengan teman-teman DKI. Waktu itu kita cuma melihat DKI yang paling dekat dan paling mestinya paling digital migrantnya paling kuat, maka kita deketi dan alhamdulillah teman-teman di perpustakaan Provinsi DKI menyambut baik dengan ini. Kita buatlah kerjasama dan uniknya kemudian aplikasinya kita kerjasamakan, pengembangannya bareng. Pemda DKI kemudian menyediakan anggaran untuk membeli buku-buku Bapak Ibu semuanya. Yang dibeli adalah digital copyright dalam jumlah terbatas. Kalau mau dibeli gelondongan hak ciptanya, ya tidak punya duit. Karena penerbit penulis pasti ngomongnya harganya 1 miliar. Kenapa? Karena itu proud, itu kebanggaan, itu menyangkut jati diri. Nggak mungkin akan dijual hak cipta itu kalau nggak kepepet bener atau kalau nggak mahal sekali. Maka ini menjadi solusi dengan membeli 1, 2, 3, 10 kopi, 20 kopi. Nah, bagi penerbit, penulis ini menarik karena ini menjadi media promosi. Harapannya adalah akan ada kopi-kopi yang lain yang nambah atau ada print on demand. Itu yang akan dikembangkan di dalam konteks ekosistem digital ini. Nah, apa yang terjadi, Pak? Dianggarkan 20 miliar sama Pemda DKI, kemudian dipakai untuk beli buku, dan kami datang ke penerbit, tidak ada buku digital yang halal pada saat itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika membuat buku nggak pernah mencantumkan digital copyright pada tahun itu. Sehingga hanya 1-2 penerbit yang memang mereka buat buku, hak ciptanya ada di mereka, mereka digitalkan, habis cuma 2 miliar. Tapi ini menarik, karena konsepnya akhirnya menjadi peluang. Ini menjadi peluang menarik buat penerbit sebuah pasar yang keren, yang akan menjadi mungkin cikal bakal, dan kalau sekarang jadi cikal bakal. Lanjut. Dan inilah kemudian diadopsi konsep ini karena teman-teman Perpusnas melihat yang menjadi sokok guru adalah perpustakaan. Ini juga menjadi inline dengan kebijakan, dengan tupoksi dan mimpinya teman-teman di Perpustakaan Nasional. Akhirnya kita kembangkan lagi, lebih keren lagi di Pusnas, dan Masya Allah hari ini ramenya minta ampun. Beberapa bulan terakhir sampai kita harus nambah server, pindah server. Ya ini masih up-down, mudah-mudahan akan lebih stabil dalam waktu-waktu yang akan datang. Tapi meramai sekali, rata-rata hampir 700 kopi setiap hari yang sekarang dibaca. Antriannya panjang, akses terhadap koleksi itu ramai, begitu sedikit masalah yang teriak se-Indonesia. Wah, ramainya minta ampun. Ini menarik buat kami di sini karena memang Perpusnas dengan Aksaramaya berkolaborasi erat terus untuk meningkatkan layanan-layanan ini, dan ini menjadi cikal bakal buat lahirnya sebuah atau shiftingnya perpustakaan di dalam era digital. Itu kurang lebih Ipusnas. Lanjut. Tapi masih ada obstacle, Pak, pada saat itu. Obstacle-nya apa? Belum ada dasar hukum tentang buku digital 2016. Jadi nggak ada anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membeli buku digital karena tadi belum ada aturan, belum ada regulasi, belum ada kode rekening, macam-macam. Kami harus tetap survive karena masyarakat sudah merespon ini dengan baik. Apa yang kami lakukan? Waktu itu kami pindah. B2B-nya bukan institusi, lembaga, dinas, dan lain sebagainya, tapi kami mulai mendekati CSR. Kami gandeng waktu itu, yakinkan teman-teman Indosat, akhirnya Indosat menyediakan anggaran, mereka beli konten dan dihibahkan kontennya atau diberikan ke 5 kota. Ada Kaltim, ada Probolinggo, ada Pekanbaru. Nah, muncul gairah, wah ketemu ini, jadi
Indosat membuat e-pustaka dan diaktifkan di 5 aplikasi yang kami bangun. Aplikasi sama, kami hibahkan, kami berikan, kita sama-sama membangun tanpa harus mengeluarkan anggaran, karena memang teknologinya cepat sekali berkembang. Nah, dari sana, kemudian kita mulai coba shifting kembali lagi ke B2C. Bagaimana B2C ini bisa berkontribusi, memberikan menambah koleksi? Konsepnya sama. Jadi Pak Mas Salim, Mas Edi, bisa membuat e-pustaka di dalam aplikasi di Jakarta yang kita buat riset sampai hari ini. Nah, di Jakarta, Mas-mas bisa buat, Bapak-bapak bisa buat, Ibu bisa buat e-pustaka, kemudian membeli 1-2 kopi, diaktifkan ke dalam perpustakaan pribadi. Jadi konsisten dengan riset kami di awal, mereka atau kita semua ini kalau berbagi paling senang. Kalau kita punya koleksi, teman kita bisa pinjam, itu menarik. Itulah yang kita implementasikan dan kita berharap ini akan diimplementasikan di Pusnas, diimplementasikan di semua aplikasi yang lain, karena memang mengembangkan minat baca itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak mampu kalau hanya pemerintah sendiri. Kita harus berkolaborasi di sini. Alhamdulillah ramenya minta ampun, apalagi sekarang. Sekarang sekolah-sekolah di Jakarta itu pada buat e-pustaka di dalam Jakarta. Terus kalau sebelumnya itu memberikan mau lulus itu memberikan 2 buku cetak, sekarang mulai pindah ke buku digital. Sehingga menjadi koleksi perpustakaan sekolah masing-masing. Lagi ramai beberapa bulan terakhir ini. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali dan ini menjadi sebuah konsep tadi kolaborasi ekosistem konten digital yang melibatkan banyak pihak. Kalau ini terus akan berkembang, insya Allah penerbit akan punya pasar, penulis akan punya gairah untuk menulis. Ini yang mestinya kita terus garap bersama-sama. Lanjut. Konsep inilah Bapak Ibu kemudian dilihat oleh banyak pihak dan Perpustakaan Nasional sangat berperan aktif dan juga IKAPI, teman-teman semua penggerak literasi, munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Inilah yang menjadi dasar hukum adanya buku digital. Umurnya baru berapa tahun nih buku digital Pak Salim? Baru 3 tahun. Hari ini hanya teman-teman penerbit itu mendigitalkan. Buku cetak didigitalkan menjadi buku digital. Baru sampai situ ininya. Dan Perpusnas luar biasa merespon dengan menerbitkan ISBN elektronik. Ini juga sebuah upaya, kemudian banyak sekali lah perpres tentang GAM dan lain sebagainya, sehingga hari ini kita melihat gairah perpustakaan itu dari mulai Jakarta sampai ke Papua. Ini yang menarik sekali, jadi perpustakaan mulai tampil ke depan, memberikan sumber konten yang bagus buat masyarakat. Karena ketika kita masuk ke digital, kita nggak tahu siapa yang naruh konten digital di sana. Tapi ketika mereka masuk ke Pusnas, masuk di Jakarta, di Jogja, dan lain sebagainya, ada penerbit di dalamnya. Yang memvalidasi, yang menjaga itu benar. Bukunya, ada penulis, dan sebagainya. Itu yang menarik, dan ini semuanya inline dengan Undang-Undang Nomor 3, di mana buku adalah karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk cetak dan digital. Bahasa gampangnya begitulah. Nah, inilah yang menjadi dasar, lanjut, sehingga gairah buku digital semakin tahun berkembang. Karena itu ekosistem konten digital is the king, but konten digital is the king, but ekosistem is the kingdom. Ini yang mesti kita bangun ketika ekosistem. Ini nggak hanya ngomong tentang Aksara Maya, nggak hanya ngomong tentang Rayana, nggak hanya ngomong tentang Perpusnas, tapi ini adalah kolaborasi dari semua stakeholder di dalam konteks ekosistem literasi, digital, dari mulai publisher, government, perpustakaan nasional, program-program inisiator public service, technical advisor, edukasi, teknologi, semuanya hadir di dalam mengembangkan ekosistem ini. Nah, itu yang menarik, yang mesti kita terus akan kembangkan. Lanjut. Nah, bagaimana kemudian Aksara Maya sebagai pengembang platform, dan alhamdulillah dari awal kami tidak pernah jualan aplikasi. Ini yang paling penting. Sehingga anggaran itu bisa dikembangkan untuk membuat konten, membeli konten, dan lain sebagainya. Kami juga berdarah-darah mengembangkan platform ini dari mulai big data sampai pokok katalog, back-end service, teknologi, microservice kita kembangkan. Dan ini kemudian kalau nggak kita kembangkan, ini mati dan kami nggak dapat apa-apa. Inilah yang menarik. Tapi begitu juga pemerintah, Perpustakaan Nasional juga harus bergairah
menambah konten, mengedukasi masyarakat tentang literasi, membaca. Penerbit juga harus shifting dari sisi konten yang bagus, yang menarik, dan komunitas semuanya. Yuk sama-sama kita shifting ke digital. Anggaran pemerintah sudah ada, dari mulai anggaran perpustakaan dari Pusat Nasional sampai perpustakaan desa, ada semua di sana. Dari mulai pendidikan, dana BOS, dana desa, ada semua. Tinggal bagaimana kita semua penggerak dalam ekosistem konten ini, yuk berkolaborasi, meyakinkan banyak pihak pentingnya ini sehingga industri konten, literasi, dan lain sebagainya ini menjadi semakin hari semakin bagus. Itulah konsep ekosistem konten digital nasional yang ingin kita bangun secara bersama-sama. Lanjut. Dalam konteks ini, dampaknya apa yang terjadi? Kami rasakan sekali, Pak Salim. Pak Salim juga bagian dari Aksara Maya ini. Dulu kita selalu berkompetisi, saling mematikan, seolah-olah platform teknologi adalah yang utama. Semua harus ikut kita. Hari ini nggak bisa begitu. Dengan konsep ini, partnership ini, yang tadinya kompetisi, sekarang kita jadikan kolaborasi. Semuanya, baik itu pemilik konten, penulis, penerbit, teknologi provider, teknologi device, perpustakaan nasional, perpustakaan se-Indonesia. Yuk, mulai kita ngomong bersinergi, mengembangkan ekosistem konten digital secara bersama-sama. Kalau enggak, jalannya pincang. Satu dengan yang lain enggak ada yang lebih hebat. Tapi kita sama-sama beriringan bagaimana membawa konten dan mengembangkan literasi, budaya baca, minat baca, dan budaya literasi di masyarakat Indonesia. Lanjut. Inilah dampak yang kami rasakan dan akan terus kita kembangkan. Apa yang terjadi? Masya Allah Pak, hari ini mungkin dari 500 publisher kali yang sudah gabung dengan Aksara Maya, termasuk Rayana, termasuk Perpusnas Press, ya walaupun nggak dijual, tapi ada kontennya dan kita publish di sana. Ini nggak ada urusannya, apakah kontennya dibayar atau dijual atau diberi atau dihibahkan, kita nggak penting di sisi itu. Yang penting bagaimana konten itu masuk. Ketika gratis kita dapat berkah, ketika berbayar baru kita berbagi. Itulah konsepnya di sini. Maka banyak sekali terus berkembang. Sekarang ramai sekali perpustakaan, penerbit yang sudah gabung, dan Masya Allah, dinas-dinas perpustakaan, dimotori perpustakaan nasional juga nggak kalah serunya. Kita sekarang hampir melayani 200 kota, kabupaten, provinsi, pemerintah, lembaga, baik swasta maupun instansi-instansi pemerintah. Dan kita merasakan gairah itu, gairah tentang perpustakaan ini, kita merasakan sekali hari ini. Nah, kita lihat ini sebuah tahapan yang menarik. Ini value-nya, bukan teknologinya value, tapi ekosistem dan kepercayaan kita semua di dalam membangun ekosistem. Inilah value yang mesti kita harus jaga dan kembangkan terus. Lanjut. Nah, salah satunya IDESA. Kita kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Bina Pemerintahan Desa. Ini mulai kita shifting dari sisi platform, Pak Edi. Bagaimana kemudian perpustakaan itu menjadi jantungnya dari semua layanan publik. Di IDESA ini adalah gabungan dari perpustakaan dan layanan masyarakat. Jadi masyarakat desa itu kalau mau buat surat, mau buat apa, lewat sini aja. Tapi tetap ada buku di dalamnya. Nah, ini kita lagi siapkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan launching dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Lanjut, ada satu yang menarik berikutnya adalah bagaimana membawa perpustakaan ke dalam jantungnya pendidikan yang sebenarnya. Kita buat EBU, basisnya perpustakaan. Di sini ada koleksi, ada konten, ada kopi, ada macam-macam, sama seperti Pusnas, tapi mulai kita tambah dengan lanjut dengan layanan-layanan masyarakat, layanan-layanan sekolah. Jadi pertama adalah perpustakaan karena yang menjadi core, baik itu pustaka, e-booknya, videonya, audionya, bahkan offline-nya karena sekolah nggak punya internet misalnya, kita siapin semuanya dalam modul perpustakaan digital sekolah. Selanjutnya kita tambah dengan modul layanan atau modul manajemen sekolah atau yang selama ini learning management system. Ya saya sih ngomong modul manajemen sekolah di Indonesia. Pak Surabaya kan itu. Ini dari mulai pendaftaran tahun ajar, kelas data semuanya. Contohnya misalnya kalau dalam satu kelas ada 30 siswa, maka ada 30 kopi. Lamanya pinjam bisa 1 semester. Mereka bisa coret, bisa belajar di situ. Kita sesuaikan dengan jadwal pelajarannya. Pelajaran hari ini apa, kegiatan hari ini apa.
dari mulai event, kehadiran guru, ruangan, kemudian kalender akademik, banner kegiatan berita, mutasi guru siswa, ujian, bank soal, laporan-laporan yang dibutuhkan oleh sekolah, sudah ada semuanya di dalam Edu ini. Tapi tetap core-nya perpustakaan yang menjadi core activity atau core kontennya adalah buku atau konten digital, baik itu dalam bentuk e-book, dalam bentuk audio, video, ujian-ujian, soal-soal dan lain sebagainya. Ayo, ini juga sama, sudah kita siapkan membawa konsep perpustakaan ke dalam jantungnya pendidikan. Setiap aktivitas antara guru, siswa dengan konten itu kita log, dan disitulah yang kita akan ambil menjadi report-report. Kehadiran segala macam, dan yang menarik, kita buat ruang kelas, benar-benar ruang kelas digital. Mindahkan ruang kelas, aktivitasnya ke dalam digital. Jadi siswa absen, jumlah siswa 25 ada fotonya, kalau belum absen nggak ada fotonya. Guru kemudian oke, ketika guru absennya oke, admin sekolah dapat, kelas ini sudah aktif, walaupun bentuknya tetap konvensional. Tapi juga kita siapkan, lanjut, ada di bentuknya. Tapi juga kita siapkan modul kelas tadi itu, pelatihan kelas, dan menariknya lagi, aplikasi ini kita lengkapi dengan pelatihan-pelatihan yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, jadwal pelatihan, modul, kehadiran, ujian. Ini minggu depan kita akan dipakai ujian penerimaan sebuah universitas, 6.000. Bagaimana penerimaan siswa 6.000, ada ujian akademis, di sana ada ujian bahasa Inggris, matematika, bahasa Arab, kemudian disaring menjadi 1.500, habis itu wawancara online. Kita siapkan juga, karena di dalamnya lanjut, di dalamnya ada modul kelas online. Jadi ada kelas offline, ada kelas online. Ayo, ini semua berangkatnya dari perusahaan, Pak. Ketika kita ngomong teknologi, tapi apakah ini bisa diimplementasikan? Nggak bisa, kalau nggak ada culture, nggak ada niatan bersama, dan sebagainya. Ini semuanya kalau sekarang pakai Zoom, Aksara punya namanya foto kelas. Sama, Pak, fitur-fiturnya. Ya nggak sama, Pak, infrastruktur. Kami nggak mampu seperti mereka. Tapi kalau ini diadopsi perusahaan nasional, atau diadopsi oleh satu lembaga yang memang kompeten menyiapkan infrastruktur, menyiapkan servernya, Masya Allah. Podo, Pak, ini yang gini-gini ini open source kok, Pak. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, kita juga lagi melakukan banyak pelatihan dengan lembaga-lembaga surveyor untuk pelatihan-pelatihan yang saya ceritakan tadi. Ini semuanya basisnya adalah perpustakaan. Lanjut. Nah, bagaimana ini semua yang saya ceritakan kemudian pandemi? Nah, ini yang menarik. Ada standarisasi baru terkait dengan security lifestyle. Ada kemudian kemudahan transaksi, pentingnya kolaborasi. 3 hal inilah yang menjadi utama. Adanya pandemi memunculkan 3 hal, standarisasi baru, kemudian bertransaksi, pentingnya kolaborasi. Situasi ini penuh dengan ketidakpastian, entah kapan berakhir, karenanya muncul normalisasi baru, kebiasaan-kebiasaan beradaptasi ke digital. Selanjutnya adalah kondisi baru ini menyadarkan kita bahwa disruption ini ternyata ini nyata. Dan tidak lagi cukup dengan 4.0, shifting ke digital itu nggak cukup, Pak. Harus ditambah dengan kolaborasi, Pak. Tanpa kolaborasi kita mati, Pak. Maka kita ngomong mulai menuju ekosistem 5.0. Tanpa pandemik mungkin kita belum kenal atau masih enggan untuk berkolaborasi. Tapi hari ini mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukan kolaborasi membentuk ekosistem. Lanjut. Karena itu buat publisher, buat teman-teman publisher termasuk Perpusnas Press, mulai Pak shifting. Apa yang harus dilakukan penerbit, Perpusnas Press, Rayana, dan teman-teman yang lain untuk antisipasi dan memanfaatkan peluang yang di depan mata. Yang pertama adalah, Pak, mulai Pak, ketika kita mau digital culture-nya, budayanya itu bacanya nggak lama, Pak. Maka buku mulai kita buat bab per bab kalau perlu, Pak. Menyambungkan satu bab dengan bab yang lain secara teknologi nggak sulit. Tapi culture ini kita bangun. Bagaimana 10 menit, 15 menit itu satu bab selesai. Sehingga dia pindah ke bab berikutnya kalau lagi ada waktu. Ini yang mesti kita lakukan. Pertama. Yang kedua, lanjut.
Yang kedua, nah, harus mulai banyak ilustrasi, Pak. Teknologi membuat ilustrasi konten itu mudah, di mana-mana ada, open source-nya ada. Salah kalau kemudian saya nggak bisa gambar. Itu semuanya bisa dilakukan oleh machine learning hari ini. Nah, more ilustrasi, visual, motion graphic itu yang menarik di dalam konten digital. Kalau hari ini teman-teman penerbit baru shifting mendigitalkan buku cetak menjadi buku digital, maka harus mulai pindah, Pak. Benar-benar create buku digital from the scratch dengan menambah banyak ilustrasi, grafik, dan seterusnya. Lanjut. And then apa yang dilakukan? Diversifikasi konten, Pak. Tadi Pak Mas Salim sudah menjelaskan. Diversifikasi konten repackage ya bilang tadi. Konten mulai kita repackage ulang, repurpose menjadi beberapa jilid, kemudian menjadi one topic, one book. Hal ini bisa dilakukan bila buku-buku tebal tentunya dan menarik. Kalau udah di atas 20 meter orang malas Pak mendownload Pak. Nah ini yang mesti kita kecilin. Kemudian naskah baru tadi lahir dengan digital konversi e-book standar, itu yang mesti kita lakukan. Konversi dengan e-book interaktif mulai masuk ke sana. Kemudian meribon, package, repos, majalah segala macam. Saya selalu meyakinkan teman-teman media, yuk kenapa sih ini perpustakaan butuh loh, masyarakat butuh rubik-rubik. Kenapa tidak membangun rubik di dalam perpustakaan, kemudian perpustakaan berlangganan, rubik-rubik ekonomi, rubik politik dari media-media yang sudah kredibel, sehingga masyarakat tidak dicekokin dengan berita-berita yang memang khusus untuk yang marginal, tapi yang ketika seru datangnya ke perpustakaan. Ini yang terus harus kita yakinkan teman-teman di sisi konten. Nah ini menarik, diversifikasi konten harus dilakukan Pak Edi, Pak Salim. Lanjut. Terus selanjutnya apa yang dilakukan? Multi format, multi channel Pak. Tadi sudah disebutkan juga. Satu konten itu harus multi format Pak. Nggak hanya ngomong e-book, nggak hanya ngomong PDF, nggak hanya ngomong IPA, tapi sudah mulai audio, video dan lain sebagainya. Yang terakhir multi channel. Manfaatkan semua channel yang ada dari mulai Twitter, sosial media, e-library, bookstore, Google segala macam. Lakukan itu Pak. Nggak ada lagi kita batas-batas di segmented yang memperkecil ruang kita untuk mempublikasikan buku. Ini yang harus kita lakukan dan kita sadari. Multi format, multi channel. Lanjut. Kemudian digital publishing shifting. Kalau dulu dari mulai naskah, ini dari kanan jalannya. Saya kebalik, ya mesti dari kiri ya. Nah, dari mulai naskah, kemudian diedit, di layout, jadi e-book Pak. Tractionnya bagus, baru diprintit Pak. Kalau ini kita lakukan, hutan kita selamat Pak, nggak habis. Nah, kita lihat tractionnya. Aksara Maya 2014-2013 kami melakukan itu Pak. Nah, ini yang menarik sekali. Jadi kita tidak lagi mengkonfrontasikan antara buku digital dengan buku cetak, tapi bagaimana kita menjadikan komplementari dua produk ini tujuannya untuk memberikan atau menyampaikan konten buku ke masyarakat. Ini yang menarik juga. Lanjut. Terakhir, Aksara Maya bulan ini merilis sebuah platform digital publishing, namanya Monulis, Pak Salim. Moco dan nulis, dari baca kemudian kita nulis. Bukan nulis dulu baru dibaca Pak. Kalau enggak nanti buku-bukunya yang lain dibaca dulu. Jadi moco dan nulis, moco baca dan nulis. Lanjut. Ini platform mempertemukan antara komunitas penulis, penerbit, dan puluhan juta pembaca melalui aplikasi-aplikasi perpustakaan digital, Google, dan lain sebagainya yang memang sudah ada. Platform yang kita siapkan bisa dipakai gratis oleh siapa aja, bisa private, bisa public, dan seterusnya. Banyak sekali. Lanjut. Fitur yang sudah kita siapkan di dalamnya. Lanjut. Nah, feature-featurenya dari mulai text editor, matematika function, ada LaTeX, image, thread changers, translator, roadmap. Ke depan kita akan menjadikan translator langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti kemarin yang diinginkan Pak Kepala Perpusnas. Ada multi bahasa di dalamnya. Kemudian para passing tools dari mulai plugin checker sudah kita ada di dalam. Kemudian duplikasi checker itu masih roadmap, grammar checker juga roadmap, mungkin tahun ini sudah ada semua. Dan yang menarik adalah di dalamnya kita mulai masukkan artificial intelligence. Kalau orang buat AI untuk ngurusin yang keren-keren kesehatan, kita ngurusin konten aja Pak Salim sama Pak Edi.
Bagaimana kemudian kita buat word atau sentence recommendation, writing recognition, tulisannya jelek jadi bagus, automatization speed recognition, text to speech, itu yang akan kita kembangkan. Alhamdulillah tim Aksara Maya lumayan banyak. Kita juga buat riset AI-nya di Taiwan. Untuk AI-nya ini udah setahun, jadi serius kita kembangkan ini. Kemudian organisasi feature, collaboration roadmap, note, outline, research reference, chat messenger dan lain sebagainya. Mimpi saya tadi kalau Pak Salim sudah banyak menceritakan tentang buku-buku referensi, mimpi kami di Monulis ini masuk ke dalam semua kampus di Indonesia. Kemudian setiap skripsi itu bisa model apa aja, model sesuai dengan standarnya tesis, skripsi, monggo, tapi kemudian bisa reformat menjadi pakai AI, menjadi buku-buku yang langsung dipublish. Sehingga dalam waktu setahun jumlah konten itu banyaknya minta ampun. Itulah yang ingin kita kembangkan dan semuanya free. Platformnya free, semuanya free. Ketika penulis mau meng-hire editor dan editor bayar, kami baru dapat duit. Kalau penerbit melihat buku itu bagus, ingin diterbitkan, dan kemudian penulisnya dapat duit, kami dapat bagian kecil. Tapi kalau gratis, kita dapat berkah. Itu bisnis modelnya. Kalau Perpusnas Press mau pakai ini free, private, assignment semuanya, dan begitu juga penerbit-penerbit yang lain. Nah, semua koleksi kemudian kita masukkan ke dalam ekosistem yang saya ceritakan di depan, sehingga bisa menjadi masuk ke pasar, bisa dibeli oleh siapapun yang ingin bangun perpustakaan pribadi di dalam semua aplikasi yang ada. Lanjut. Nah, ini contohnya Monulis. Hari ini mungkin ada perbaikan sana sini. Kalau mau bisa nanti masuk ke monulis.id. Masih beta, terus akan kita kembangkan. Layoutnya kalau bisa kita akan buat formatnya banyak sekali. Jadi teman-teman nggak perlu layout kemana-mana, mau tipenya majalah, mau tipenya apa, insya Allah kita akan siapkan di dalamnya. Terus kita kembangkan. Lanjut. Nah ini kurang lebih platformnya akan seperti ini. Jadi ada dua model. Setiap penulisan bisa dipublish di Monulis, orang bisa baca, bisa komen, tapi setelah bab 1 nambah, bab 2 nambah, kemudian diedit, layouting menjadi buku, baru dipublish ke Moco Katalog yang bisa dibeli oleh seluruh pemilik pustaka di Indonesia. Itu modelnya seperti itu. Ini bisa menjadi media belajar untuk nulis. Lanjut. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, bagaimana kita meningkatkan value dengan memberikan digital experience. Value digital itu adalah experience, bukan isi yang hebat, teknologi yang canggih, atau apalagi format yang keren, tapi tanpa experience, tanpa dibaca, tanpa di-share, tanpa di-review, tanpa ditulis, itu tidak ada value-nya ketika kita ngomong digital. Itu sampah, beban server aja nanti. Nah, gimana semuanya kita tingkatkan experience-nya dalam konteks digital, itu yang mesti kita bangun ujungnya. Terus terakhir pesan saya adalah nggak peduli berapa banyak dan energi yang kita invest untuk membuat sebuah konten, tapi itu semua akan menjadi sampah ketika kita tidak bisa menemukan pembaca yang tepat. Jadi ini penting, tadi sudah dijelaskan strateginya dan lain sebagainya, tapi inilah yang mesti kita lihat buat Bapak Ibu sekalian yang ingin nulis, buat teman-teman penerbit yang ingin membuat buku, maka tadi kata-kata saya, buat teman-teman penulis yang ingin menulis, kemudian buat penerbit yang ingin membuat buku, karena penulis tidak bisa buat buku, penulis hanya bisa nulis, untuk jadi buku harus ada editor, harus ada layouter, harus ada ilustrator, harus ada proofreader, harus ada manajemen, dan sebagainya. Maka teman-teman penulis yang ingin menulis, ya, dan teman-teman penerbit yang ingin menerbitkan buku, yuk, bagaimana kita bisa menemukan pembaca yang paling tepat buat buku kita. Nggak peduli apapun judulnya, asal kita tahu siapa pembaca kita, itu jadi menarik. Itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit pengalaman sharing dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mungkin nggak bisa ikut sampai akhir. 10:30 mungkin saya harus meninggalkan. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo. Terakhir, jika ada kata yang salah, saya atas nama pribadi mengucapkan
mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sulasmo atas pemaparan yang luar biasa. Kami di Pertunas Press juga cukup tertarik tadi Pak dengan inovasi terkait menulis tadi. Kita akui bahwa memang dalam ekosistem penerbitan seperti tadi disampaikan oleh Pak Lasmo, penulis, layouter, editor dan sebagainya. Nah, di kami itu dalam proses bertumbuh, makanya nanti kalau misalnya aplikasi yang menulis ini sudah ready, nanti kita bisa sinergikan Pak. Kira-kira begitu Pak ya. Nah, tadi dua narasumber sudah memaparkan materinya. Sebenarnya narasumber ketiga seharusnya Pak Dr. Joko Santoso MHum, tetapi dengan sangat menyesal beliau tidak bisa hadir di tempat ini karena ada agenda yang sangat penting dan mendesak, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Sulasmo dan juga Pak Saleh dan juga Bapak Ibu peserta webinar baik Zoom maupun YouTube. Tetapi untuk sesi ketiga ini saya mencoba memaparkan materi yang sudah disampaikan. Iya, sebelum masuk ke sesi ketiga ini ada satu pertanyaan Pak, memang Pak tadi terkait masalah yang saya tanyakan juga tadi. Saya catat ada pertanyaan dari Ibu Titi Wudianti Pak. Beliau menanyakan Pak, bagaimana untuk mendapatkan aplikasi manajemen sekolah berbasis perpustakaan tadi Pak. Kira-kira bagaimana prosedurnya seperti apa dan kapan siapnya Pak? Mungkin sebelum Bapak meninggalkan tempat bisa dijelaskan. Baik Ibu Titi, terima kasih. Caranya simpel, nanti hubungin kami ya, atau daftar di websitenya edu.id, di sana bisa daftar. Kalau untuk manajemen atau modul perpustakaan itu free. Jadi Ibu tinggal isi konten, syukur-syukur Ibu anggarkan untuk membeli kontennya Mas Salim. Sehingga nanti kalau Ibu beli kontennya Mas Salim, baru saya dikasih sama Salim, kurang lebih gitu. Berapa anggarannya? Tidak penting Bu, yang penting kita mulai, itu yang pertama. Dengan begitu maka Ibu sudah punya perpustakaan. Ketika nanti Ibu daftar, maka perpustakaan Ibu itu akan menjadi perpustakaan Ibu, namanya menjadi nama sekolah, bannernya banner sekolah, koleksinya koleksi sekolah, dan seterusnya. Nah itu kalau modul perpustakaan. Di sana Ibu tinggal siapkan koleksi. Koleksinya ada dua. Pertama adalah koleksi milik Ibu, milik anak-anak, milik guru-guru, buku ajar dan lain sebagainya. Itu tinggal diupload. Tentunya nanti kami akan batasin supaya server kami kuat, kecuali nanti Perpusnas mau menyiapkan servernya. Kan tahun ini Perpusnas sudah ada satu direktur ngurusin perpustakaan sekolah. Nah kalau ini dipindahkan ke Perpusnas, waduh kami senang banget sehingga tidak ada batasan-batasan. Nah itu nanti Ibu tinggal upload koleksi-koleksi sekolah masing-masing. Koleksi itu juga bisa diaktifkan private atau public. Kalau private artinya hanya sekolah dan semua Sitifas Akademika atau anak-anak sekolah, guru di sekolah tersebut yang bisa meminjam. Tapi kalau koleksinya itu publik, maka semua sekolah se-Indonesia yang gabung bisa pinjam. Berapa jumlah kopinya Ibu yang menentukan, karena hak ciptanya ada di Ibu atau di sekolah masing-masing. Nah itu yang pertama. Karena itu untuk membuat buku-buku ajar, buku-buku sekolah, manfaatkan platform menulis sehingga bisa diedukasi. Nah itu yang pertama. Apakah bayar platform menulisnya? Tidak bayar. Ibu tinggal lakukan itu. Yang dibayar apa? Pelatihannya. Bagaimana melatih? Nah itu hari ini kalau mau pelatihan terkait dengan perpustakaan sekolah tadi, per orang itu sekitar 500 sampai 1 juta kalau nggak salah, saya nggak hafal harganya. Jadi itu mau 1-2 orang itu bisa dilakukan untuk pelatihan-pelatihannya. Nah jadi itu kontennya konten internal. Selanjutnya Ibu bisa beli konten-konten penerbit yang saya bilang tadi, ada 500 penerbit
di Indonesia dengan total hampir 100.000 judul buku, Ibu bisa beli 1-2 kopi menjadi koleksi perpustakaan di sekolahnya Ibu masing-masing. Nah, jadi platformnya gratis, Ibu bisa upload konten sendiri atau Ibu beli kontennya teman-teman penerbit. Atau nanti kontennya Perpusnas Press diaktifkan di sana free. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Koleksi-koleksi terkait dengan BSE itu semua sudah ada. Koleksi-koleksi dari rumah belajar sekarang lagi didiskusikan dengan teman-teman Perpusnas, dengan Kemendikbud. Mudah-mudahan juga bisa diakses di dalam platform EduRadi. Nah, itu kalau modul perpustakaan. Kalau modul LMS-nya yang saya cerita tadi, nah itu pasti berbayar. Kenapa? Karena traffic-nya bakal besar. Aktivitas itu buat kegiatan belajar mengajar. Di sana ada ekosistem offline dan online. Nah, nanti kita diskusikan di sisi sana. Yang penting sekarang masuk dulu aja ke perpustakaannya yang mumpung gratis, Bu. Nah, itu kalau perpustakaannya, pelatihannya, dan seterusnya. Yuk sama-sama kita bangun, mengintegrasikan perpustakaan se-Indonesia melalui perpustakaan nasional. Baik itu perpustakaan umum, khusus, sekolah, madrasah, perguruan tinggi. Sudah gak zamannya lagi kita sibuk masing-masing tanpa kolaborasi. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Kalau saya lihat daftarnya untuk Pak Sulasmo mungkin itu Pak ya, yang lain terkait dengan Pak Salim sepertinya. Gitu. Tapi sebelum masuk ke apa di chat saya, sebentar ya, saya lihat di chat saya. Saya masih bisa 15 menit. Oke. Nah, baik Pak Mariori, senang banget Pak. Secara prinsip sangat bisa kita integrasikan sepanjang API-nya kita buka Pak. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Yang sudah ada slip, yuk kita kolaborasikan di belakang, API-nya kita sambung sehingga bisa dipublikasikan atau bisa diakses lewat mobile aplikasi apapun. Begitu juga kalau teman-teman yang sudah pakai English Lite atau English, itu juga sama. Yuk sama-sama kita kolaborasi, kita integrasikan. Karena kami tidak mengelola atau tidak masuk ke dalam sistem manajemen perpustakaan yang memang sudah ada. Itu tinggal kita optimalkan, kita integrasikan aja. Jadi kita berkolaborasi di sana. Jadi senang sekali kalau memang kita mau kolaborasi dengan SLIM maupun dengan English. English kita sudah kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional. Masih banyak yang mesti kita lengkapin, kita optimalkan terkait infrastruktur tentunya. Karena ketika masuk ke mobile, maka servernya itu harus kuat untuk melayani traffic yang sangat tinggi. Yang saya ceritakan tadi, Perpusnas hari ini mendekati angka 1 juta per hari. Jadi besar sekali trafficnya. Maka ngajar-ngajar kalau servernya nggak ditambah. Nah, itu juga jadi permasalahan. Ketika konsep ini kita mau implementasikan, kita tahu bahwa semua lembaga di Indonesia basisnya anggaran. Kalau anggarannya nggak ada, ya nggak bisa ditambah. Inilah pentingnya kolaborasi. Jadi kita redundant, Aksarama nyiapin server juga, Perpusnas nyiapin server, kita saling backup. Sehingga ketika nggak ada anggarannya, layanan masih tetap kita jalankan. Konsep-konsep seperti inilah yang baru, yang tadi secara culture mesti kita bangun. Mesti kita kembangkan dengan segala macam keterbatasan dan kelebihan dari masing-masing. Maka kolaborasi dengan English maupun dengan SLIM, insya Allah kita bisa lakukan, Pak. Saya senang kalau itu mau kita lakukan. Terima kasih. Masih ada lagi, boleh. Di sana masih tenang aja karena belum ada kode dari bawah soalnya. Kalau udah dari begini, saya meninggalkan lokasi. Silakan mumpung narasumber Palasma masih di tempat, yang ingin bertanya dapat dikirim via chat. Oke.
Aduh, siakat apa ya? Siakat apa ya Pak ya? Pak Mayor, Akademi. Sistem Informasi Akademi ya, masalah Pak. Sistem Informasi Akademi atau apa gitu? Iya. Intinya Pak, sepanjang Open API, karena memang Edu kita bangun microservice, jadi kita bisa diskusikan sih Pak di belakangnya Pak, untuk kita kolaborasikan. Intinya sih seperti itu, tapi pasti perlu diskusi sih Pak, karena teknis ya. Ada lagi? Sudah, Alhamdulillah sudah Bapak Ibu. Mas, saya pamit atau masih nunggu? Baik, kalau misalnya memang Pak Lasmo ada kepentingan dan keperluan sudah di scheduling harusnya jam 10.30 Pak ya, ini udah 15 menit. Intinya kami dari Pertunas Press dan Panitia mengucapkan terima kasih atas kesediaan jenengan menyampaikan share informasi, dan mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi kita bisa kita terus kembangkan, terutama kami di Pertunas Press memang dari sisi SDM cukup terbatas, sementara inovasi yang harus kita lakukan jauh lebih besar daripada SDM yang kita miliki. Saya sepakat Pak dengan yang sampaikan tadi bahwa tanpa sinergi, tanpa kolaborasi kita tidak ada artinya apa-apa seperti itu.